bagi dunia Kristen. Inilah kota dan tanah di mana semuanya bermula, tradisi Yudeo-Kristen yang mempromosikan kepercayaan pada monoteisme, satu Tuhan, yang mengembangkan gagasan tentang kesucian hidup, kesucian kehidupan individu, gagasan tentang kebebasan. Di dunia kuno yang dipenuhi perbudakan besar-besaran untuk membangun kerajaan-kerajaan kuno ini, bangsa Yahudi muncul dengan gagasan bahwa perbudakan harus dibatasi dan pada akhirnya dihapuskan. Ini adalah sesuatu yang revolusioner. Awal mula gagasan tentang kebebasan dimulai di tanah ini. Dan gagasan itu menyebar selama berabad-abad, terutama di zaman modern, dan mengubah dunia. Itu memberi harapan bagi dunia. Itu memberi makna pada hidup kita. Itu memberikan ikatan antara negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat, dan demokrasi yang dinamis di dunia, di sini di Israel. Dan itulah kemitraan yang terikat oleh iman, sejarah, dan tradisi. Saya mendapat kehormatan besar untuk diundang berbicara pada sidang gabungan Kongres Amerika, dan saya melihat di dinding dan saya melihat kutipan dari Musa. Itulah tradisi kita bersama, sumber mata air kita bersama. Kami tenggelam dalam Alkitab. Kami hidup sesuai Alkitab. Kita mempunyai masa depan karena kita mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu dialami oleh jutaan, ratusan juta orang di seluruh dunia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Israel dan bangsa Yahudi atas persahabatan yang abadi itu, yang menjadi penopang utama kemampuan kita saat ini dan di masa depan untuk hidup di dunia yang bebas, makmur, dan damai. Namun ikatan itu sedang diuji hari ini. Ikatan itu sedang diuji hari ini oleh fundamentalisme fanatik, fundamentalisme Islamis yang berupaya menundukkan semua Muslim yang mereka anggap sebagai kafir serta menghapuskan kehadiran Amerika dan tentunya Israel di Timur Tengah. Dia memang menyebut Amerika sebagai setan besar. Israel mungkin adalah setan kecil, tapi itu adalah setan kecil yang berdiri di jalan mereka. Dan kita melawan mereka. Kita melawan mereka bersama-sama seperti yang baru-baru ini kita lakukan dengan kepemimpinan Presiden Trump dan kemitraan kita. Namun kita melihat upaya untuk merusak ikatan kita di Amerika. Sekarang Israel digambarkan sebagai musuh orang Kristen. Dan musuh orang Kristen digambarkan sebagai teman Amerika Serikat. Iran, sahabat Amerika Serikat, korban yang tidak bersalah. Ikhwanul Muslimin yang meneriakkan matilah Amerika bersama Iran, sahabat Amerika. Hamas, monster-monster ini. Monster-monster yang membakar bayi, memperkosa wanita kita, memenggal kepala pria kita, dan meneriakkan matilah Amerika, sahabat-sahabat Amerika. Israel memiliki masyarakat Kristen yang berkembang pesat, satu-satunya masyarakat Kristen yang berkembang pesat di radius Timur Tengah yang sangat luas, di mana umat Kristen tidak ditoleransi tetapi disayangi. Anda dapat menyalakan pohon Natal di Nazaret. Namun di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, ketika Israel pergi dan otoritas Palestina masuk, mayoritas Kristen menyusut dari 80% menjadi di bawah 20% karena tidak ada lagi Israel yang melindungi mereka. Kami menghargai teman-teman Kristen kami. Kami melindungi tempat-tempat suci umat Kristen. Bukan hanya gereja makam suci tetapi di Galilea. Bukan hanya di Nazaret, tetapi juga di Galilea, di Kapernaum, tempat Yesus berkhotbah selama 3 tahun. Kami menjaga dan menghargai tempat-tempat itu. Jadi Israel, penjaga agama Kristen di Timur Tengah, justru ditampilkan di televisi Amerika oleh para influencer yang dibayar. Israel digambarkan sebagai musuh agama Kristen. Betapa bodohnya, betapa dustanya, betapa memutarbalikkan kebenaran. Jadi salah satu hal yang kami hadapi sekarang, perang 7 front, kami punya front ke-8.
Dan itulah front dan pertempuran untuk kebenaran. Dan saya tidak bisa memikirkan siapapun yang dapat memperjuangkan pertempuran ini bersama kami. Tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik daripada kamu di saluran ini, daripada kamu Paula dan banyak teman Kristen kita. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai bersama kita. Kita harus membela kebenaran. Dan dengan membela kebenaran, kita berdiri bersama Israel dan kamu berdiri bersama bangsa Yahudi melawan kebejatan kebohongan ini. Kita bisa memenangkan perang ini persis seperti kita memenangkan perang 7 front. Dan saya berterima kasih atas dukunganmu. Saya juga ingin menyapa para duta besar yang hadir di sini. Negara-negara Anda memiliki komunitas Kristen yang kuat dan juga ikatan yang erat dengan hal ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda serta jutaan orang di seluruh dunia yang menyuarakan dukungan untuk Israel selama pertempuran besar kita di sini. Kita belum selesai, tapi kita sedang menang dan kita akan terus menang. Namun hal utama yang ingin saya tekankan adalah pentingnya memenangkan pertarungan untuk kebenaran, dan itu adalah pertarungan yang kita jalani bahkan saat kita berbicara sekarang. Israel digambarkan seolah-olah kami menjalankan kampanye kelaparan di Gaza. Betapa besarnya kebohongan itu. Tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza dan tidak ada kelaparan di Gaza. Kami memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza sepanjang perang berlangsung. Jika tidak akan ada lagi warga Gaza. Dan yang telah menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan adalah satu kekuatan, Hamas. Sekali lagi, pembalikan kebenaran. Hamas merampok, mencuri bantuan kemanusiaan ini, dan kemudian menuduh Israel tidak memasoknya. Ada ratusan dan ratusan truk bermuatan berton-ton. Sejauh ini, kami telah memasok 1,9 juta ton makanan sejak awal perang, hampir 2 juta ton. Dan sekarang kami memiliki ratusan truk yang menunggu di sisi Gaza, di perbatasan Kerem Shalom. Organisasi internasional, beberapa di antaranya sangat berniat baik, dan juga PBB, makanan yang mereka beli, dan kami katakan, silakan kirimkan. Dan mereka berkata, kami tidak bisa karena pertempuran sedang berlangsung. Dan kami katakan, ya memang pertempuran akan terus berlangsung. Di mana kami bertempur, kami akan terus bertempur. Tapi ada koridor aman. Kalian bisa membawa makanan kemanapun kalian mau. Itu bukan masalah. Jadi kami baru saja mengumumkan itu secara resmi. Ini adalah koridor yang aman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah tidak punya alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Berhentilah berbohong. Berhentilah mencari-cari alasan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan dan berhenti menuduh Israel secara sengaja dengan kebohongan yang keterlaluan ini. Yang ada kelaparan di Gaza, tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza. Dan saya pastikan bahwa kami berkomitmen untuk mencapai tujuan perang kami. Kami akan terus berjuang sampai kami berhasil membebaskan sandera kami dan menghancurkan kemampuan militer serta pemerintahan Hamas. Mereka tidak akan ada lagi di sana. Kita tidak akan lagi mengalami pembantaian seperti ini. Kita tidak akan lagi menghadapi kebiadaban seperti ini. Kita berpihak pada kebebasan dan kehidupan manusia, dan itu tidak sejalan dengan Hamas atau Iran maupun proksi-proksi Iran lainnya. Kita telah berjuang bersama dalam pertempuran ini, kita akan memenangkannya bersama-sama. Dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami sangat percaya pada keyakinan Anda dan keyakinan kami. Kita memiliki ikatan yang sama. Ikatan itu kuat. Ini adalah sesuatu yang mewakili mayoritas besar rakyat Amerika dan mayoritas besar, tidak, saya akan katakan hampir semua rakyat Israel. Dan ngomong-ngomong, baik Yahudi maupun non-Yahudi, karena kita tahu bahwa kebersamaan kita menjamin masa depan bersama kita. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama negara Israel untuk semua yang telah Anda lakukan. Kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iran itu membakar masjid dan meneriakkan slogan-slogan anti-resim dalam protes terbesar di negara itu dalam 3 tahun terakhir. Video yang beredar di media sosial menunjukkan salah satu masjid terbesar di Iran dilalap api dan menjadi viral. Video tersebut dibagikan oleh aktivis hak asasi manusia Iran, Masih Alinejad, di media sosial X dengan keterangan,
Salah satu masjid terbesar di Iran terbakar selama pemberontakan. Jangan panik, ini bukan kekacauan, ini adalah 47 tahun kemarahan. Selama 47 tahun setelah setiap seruan Allahu Akbar dari menara-menara ini, warga Iran yang tidak bersalah dieksekusi oleh rezim Islamis. Ya, memang Allahu Akbar ini dipakai untuk membantai orang. Inilah kemarahan warga Iran, ya. Kebenaran video tersebut belum dapat terkonfirmasi. Wali kota Teheran Ali Reza Sakani mengatakan bahwa setidaknya 25 masjid telah dibakar. Ya, ada 25 masjid telah dibakar dan banyak infrastruktur lainnya rusak selama demonstrasi. 1 rumah sakit rusak dan 2 pusat medis dan 26 bank dijarah. 25 masjid dibakar serta pos penegak hukum dan markas besar pasukan Korps Revolusi Islam Bazid diserang, ya, katanya di televisi pemerintah Iran sebagaimana dilansir oleh TASS. Ya, ini bukan abal-abal kawan-kawan, karena ini disampaikan langsung oleh pemerintah setempat. Sebelumnya demonstran juga dilaporkan membakar kitab suci Al-Quran. Ya, bahkan Al-Quran pun dibakar dan berusaha menyerang masjid dalam sebuah demonstrasi di distrik Sadaf, kota Hamadan, bagian barat Iran. Namun aksi tersebut berhasil dihentikan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam komentar pertama sejak protes meletus pada 3 Januari menyebut para demonstran sebagai perusak dan penyabot. Khamenei juga menuduh keterlibatan Amerika Serikat dalam demonstrasi terbaru ini dengan mengatakan bahwa tangan Presiden AS Donald Trump berlumuran darah lebih dari 1.000 warga Iran. Ya, bahkan warga Iran dalam demonstrasi itu juga menyerukan nama Trump. Ya, mereka berharap supaya Trump mengakuisisi Iran seperti Trump menyerang Venezuela baru-baru ini. Lalu kawan-kawan, sementara itu Reza Pahlavi, pangeran Iran yang diasingkan, mendesak Trump untuk campur tangan dalam pemberontakan yang telah menyebabkan bentrokan antara demonstran dan petugas keamanan. Reza Pahlavi juga namanya disebut-sebut untuk kembali memimpin Iran. Gelombang protes kedua ini dimulai awal pekan ini setelah Pahlavi mendorong warga untuk bersuara menentang Republik Islam Iran karena negara tersebut menghadapi kesulitan ekonomi yang parah. Protes saat ini gelombang perbedaan pendapat terbesar dalam 3 tahun terakhir dimulai belum lalu di Grand Bazar Teheran dengan para pemilik toko mengecam jatuhnya nilai mata uang Riyal. Dan memang kondisi Iran sangat-sangat memburuk, di mana warga Iran bangkit semangat mereka untuk kembali kepada Iran yang belum dikuasai oleh rezim Islam. Mereka sudah merasakan bahwa rezim Islam tidak membawa kedamaian. Rezim Islam tidak membawa kemajuan. Rezim Islam yang dipaksakan oleh pemimpin mereka Ali Khamenei justru membawa kehancuran, membawa kemiskinan bagi warga Iran, membawa penderitaan yang luar biasa. Dan ini sudah 40-an tahun dipendam-pendam. Dan akhirnya Iran saat ini sudah benar-benar marah, dan lewat tangan Netanyahu yang telah menyerang pangkalan-pangkalan militer Iran dan menghancurkan gudang-gudang senjata dan mengeliminasi ratusan petinggi-petinggi Iran, yang pada akhirnya memberikan keberanian kepada warga Iran bahwa mereka tidak sendirian. Masih ada Israel, masih ada Amerika yang siap membela mereka dalam aksi-aksi demonstran. Dan Anda tahu sendiri kawan-kawan bahwa seluruh wilayah Iran itu masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan, membakar masjid, membakar Quran, membakar hijab, yang membakar foto Khamenei, membakar bendera rezim Islam Iran, menunjukkan mereka sudah muak, mereka tidak mau lagi ditindas, mereka mau hidup merdeka, hidup bebas,
hidup untuk memenuhi hak-hak mereka yang selama ini ditindas oleh pemerintah rezim Islam Iran. Salam damai sejahtera, begitu semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, inilah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana hal-hal yang terjadi di Timur Tengah saat ini, khususnya di Iran, sungguh sangat-sangat menyedihkan saudara, di mana warga Iran sendiri mereka melakukan demonstrasi besar-besaran terkait dengan pemimpin mereka. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari video tadi bahwa ada gedung-gedung agama ya, atau bangunan dari saudara kita yang agama Islam di Iran terbakar akibat demonstrasi yang sungguh sangat dahsyat di Timur Tengah. Nah, teman-teman, saya mengutip dari detik.com ya, ia menuliskan begini. Nah, demonstrasi yang pecah di penjuru kota Iran sejak 28 Desember tahun 2025 masih berlanjut, kerusuh membakar masjid, pos polisi hingga gedung pemerintah. Wow, ini sungguh sangat disayangkan saudara ya, apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Jadi korbannya adalah gedung-gedung ibadah saudara kita Muslim yang ada di Timur Tengah Iran. Dilansir dari CNN Indonesia, rekaman video dari media sosial diverifikasi Reuters pada Jumat 9 Januari 2026 memperlihatkan Masjid Al-Rasul di Teheran terbakar. Wah, ya, dalam video tersebut terdengar massa meneriakan Saktakba Teheran Barat. Nah, video yang diperlihatkan kerusuhan di lingkungan Sadabtabat di Teheran saat berusuh membakar Masjid Al-Rasul dan beberapa kendaraan sipil turut dibagikan di media sosial pemerintah Iran, Press TV, Jumat malam. Media pemerintah juga melaporkan Masjid Abu Zar, masjid bersejarah di Teheran, terbakar oleh perusuh. Tidak ada orang Iran yang akan membakar masjid, jadi Anda tahu siapa yang melakukannya, tulis Press TV dalam keterangan di media sosial Facebook 11 Januari 2026. Masjid di kota Mashhad juga dilaporkan dibakar pada Sabtu malam, sementara sebuah kantor polisi dibakar selama bentrokan di Teheran. Nah teman-teman, ada apa yang terjadi dengan Iran? Iran menghadapi demonstrasi besar-besar berawal dari aksi unjuk rasa di pasar Teheran akibat inflasi yang merajalela. Laporan dari CNN, aksi ini kemudian menyebar ke seluruh negeri dan berubah menjadi demonstrasi terhadap rezim di bawah Ayatollah Ali Khamenei. Gelombang protes telah menyebar dan ke provinsi-provinsi Iran. Massa dari lebih dari 100 kota berpartisipasi dalam demonstrasi yang dimulai sejak 2 minggu lalu pada saksi mata. Dilansir dari CNN melaporkan kekerasan di jalan-jalan Iran saat Republik Islam itu memasuki minggu ketiga protes anti pemerintah dan telah menyebar di seluruh provinsi. Nah teman-teman, itulah dia berita yang ditulis dari detik.com yang saya bacakan bagi kita semua terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama Iran, yang dimana warga Iran melakukan demonstrasi terhadap pemimpinnya Jadi teman-teman, jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan berita ini? Saya harap kepada saudara saya yang ada di Konoha ini, jangan marah-marah terhadap video yang saya upload. Saudara tidak suka dengan video ini, silahkan di scroll saja, dan kiranya video ini menjadi edukasi untuk kita semua, untuk kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Jadi Konoha jangan
ambil hati dan juga jangan tersinggung kalau saudara-saudara kita di sana mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi oleh saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.